80 kali tembakan start dari 2900 dengan FPS rata-rata di atas 1000, tertinggi average-nya di 1113 FPS pakai 12 grain. Nih, gokil gak nih? Metal slide aja udah hancur. Dan ini tadi impactnya, ya, impactnya seperti ini bos. (64,6). Oke, di sana sasarannya. Oke, mantap. Mantap. Oke. Oke. Mantap banget. Disapu bersih jarak 64,5 meter. Kita langsung main semi auto tadi. Mantap. Gokil nggak nih? Paling gokil ya, semi auto yang bisa berfungsi di atas 3000 PSI dan nggak ngempos sampai tekanan di bawah 2000. Kita coba ya, nggak damping tuh. Kita coba sampai tekanan 2000 ya. Koreksi ya teman-teman ya. Kita coba nih sampai tekanan 1500, dia damping nggak? Aman. Sampai 1500 nggak damping. Damping itu 1 kali tembakan angin langsung habis ya. Dan ini aman bos.
Kita langsung lihat aja ke lokasinya. Nah, kita langsung merapat aja bos ke sini. Jadi untuk semi auto ini gokil banget sih. Ini ada fitur popor lipatnya. Wow. Ini saya pakaikan teleskop yang buntung ya. Jadi mudah untuk dipakai belusukan. Nih. Gokil gak nih? Ini besarnya sekoin 500 lebih dikit ya. Ini protol las-lasannya. Gokil gak nih? Metal siluet aja udah hancur. Dan ini tadi impactnya ya, impactnya seperti ini bos. Ini di beton ya, jarak 22-23 meter seperti ini impactnya. Jadi ini kalau lama kelamaan dia pasti jebol. Ini hampir setengah senti nih bos impactnya seperti ini. Nih gokil kan nih. Ini pakai mimis 4,5 mili loh ya. 1037. Ini pembukaan ya. Kita start dari tekanan ini nih. Ya. 2900 nih, Bos. Kita coba ya. Ini magasinnya penuh 20 round CNC dan kita coba, dan nanti untuk bonusnya juga dapat magasin seperti ini ya. Kita coba nih. Wow. Gokil. Kita coba mode cepat. Gokil gak nih, stabil banget. Dan kita cek setelah 20 kali tembakan, anginnya segini bos. Tadi kita start dari tekanan 2900 ya, 2700 ya. Oke, kita gas dulu bos. .1030 gokil. Gokil nggak nih? 1032, 1000, 1028. Gokil nggak nih? 40 kali tembakan masih dapat FPS-nya 1000 ya. Terakhir ini 1002. Kita lihat. Nah ini ya, gokil nggak nih? Ini unitnya keren banget. Nah, ini masih sisa tekanan di 2000 berapa ini? 2400 saja, biar mudah. Dan kita langsung aja pasang magasin yang ketiga. Kita cek untuk FPS-nya berapa kira-kira? 1000 bos. Gokil gak nih? Dan kita lihat aja. 1000 981, kita cepet. Masih dapat nih 956. Average di 998. Gokil nggak nih? Tertinggi 1100 ya. Gokil. Kita coba cek anginnya masih sisa nih. Gokil nggak nih? Masih 2000 PSI. Magasin yang keempat, 20 round lagi. Start dari tekanan 2000 PSI. Kita langsung start aja. Nih, dilihat ya. 2000 PSI bos. Kita start. Pakai mimis yang sama juga, 12 grain. Dan kita akan lihat untuk FPS-nya. Finish di 900 FPS ya, 12 grain.
Gokil nggak nih? Oh, ini grafiknya seperti ini, bos. Ini kita tembakan beruntun. Ini gimana cara menampilkan semuanya? Nah, ini ya. Oh, ini dia. Dia langsung tahu semuanya. Oke, dan ini finish di tekanan di 1800 PSI, bos. Gokil nggak nih? 80 kali tembakan start dari 2900 dengan FPS rata-rata di atas 1000. Ini average-nya yaitu 985. Tertinggi average-nya di 1113 FPS pakai 12 grain. Gokil nggak nih? Mantap sekali ya. Dan ini untuk FPS terendahnya ini di 800 FPS. Tadi kita main beruntun ya. Jadi kita main semi autonya ugal-ugalan. Bukan mode kalem tetapi langsung kita gas terus. Karena untuk ngetes gimana durabilitasnya. Dan kualitasnya power sangat terjaga. Bahkan dari beberapa tahun yang lalu saya review unit ini. Dan sekarang semakin gokil. Dimana untuk semi autonya bisa berfungsi di atas 3000 PSI. Gokil kan? Nah, ini tadi kita tes tembak metal slate-nya sampai protol. Itu kita mulai dari 3200 PSI dan sampai finish di 1400 PSI baru nggak bisa berfungsi untuk semi autonya. Gokil nggak nih? Ini tadi 80 kali tembakan, 80 mimis yang dimuntahkan bisa menghasilkan speed paling banyak itu di 1000 fps. Tadi di tembakan di 60 ke 80 itu sudah di bawah 1000 ya. Tapi tepatnya masih tinggi ini, masih di 980. Jadi sangat tinggi banget ini untuk fps-nya. Padahal kan larasnya ini pendek nih, bos, segini. Kalau bagian ini ke depan kan ini dia pakai serombong ya, karena pakai sistem blowback semi autonya. Jadi kalau meremehkan semi auto untuk hunting apalagi FPS-nya, mungkin asumsi tersebut akan dipatahkan oleh tes kita kali ini. Mantap ya. Gokil nggak nih? Nah, buat teman-teman yang mau order unit ini peruntukannya untuk apa, bos? Untuk heavy gun, untuk heavy trigger, nembakin metal slate, ataupun untuk hewan buas masuk ke dalam rumah, ada tikus, atau emergensi yang lainnya, ular kobra atau apa, kita bisa langsung memfungsikan unit ini. Saya rasa kalau satu magazin ini kurang di unit ini. Mantap. Teleskopnya pakai apa, bos? Teleskopnya terserah, mau 3940 oke. Tapi kalau untuk jarak dekat biar nggak ngeblur, jarak 2-3 meter nggak ngeblur, bisa pakai teleskop buntung seperti ini. Nah, kalau 3940 atau 41644 SF juga oke. Misalnya mau buat hunting tupai kayak gitu oke. Akurasi ini saya pernah tes pada sampai jarak di 65 meter nembakin kaleng. ...64,6. Oke, di sana sasarannya. Kita akan coba eksekusi dari sini. Oke bosku, nah sekarang kita akan tes akurasi pada jarak 64,5 meter tadi. Mimisnya kita pakai Canon Hercules nih. Ini dia, mimis kalengan ya. Oke, teleskopnya Markul 41644 SF. Ini sudah kita ukur tadi untuk jaraknya. Kita pakai tripod Sultan, sekarang langsung saja kita akan sikat aja, bos. Langsung kita main semi auto ya. Dan itu di jarak 64,5 meter, dijejer untuk sasarannya. Kita langsung sikat dari sini. Oke, mantap. Mantap. Oke. Oke. Mantap banget. Disapu bersih jarak 64,5 meter. Kita langsung main semi auto tadi. Mantap. Oke, dan kebetulan untuk unit ini juga ada fitur popor lipatnya nih, bos. Kalau masalah popor, ini yang terpasang piton bastok.
Tapi nanti juga bisa request CTR segitiga ataupun popor cangkul di unit ini. Dan unit ini juga bisa dipasangkan bipod ataupun tripod sultan seperti ini. Barangkali nanti dibuat standby untuk kita pada saat nungguin kebun duren, misalnya kan lagi menikmati waktu senggang seminggu sekali ngecek kebun duren atau kelapa sawitnya untuk bantu pest control. Nah, ini oke banget. Kelihatannya nggak perlu bawa pompa sih, karena dia sangat irit banget dan juga ini FPS-nya tinggi loh. Mungkin ini koleksi buat para bos ini, tambahan koleksinya bos. Silahkan Pak Bos. Nah, ini masih bisa dibuktikan ini. Gokil nggak nih? Bisa manual, bisa semi auto. Oke bos, kita langsung cek aja untuk pilihan warnanya. Dan kabar nggak menyenangkannya, stoknya ini sudah nipis bos. Jadi misalnya mau unit semi auto ini, nggak tahu video launching ini masih ada stok atau enggak nanti. Yang warna mau merah hitam seperti ini, yang berkarakter seperti yang saya bawa, yang persis seperti ini ada beberapa unit. Kita spill langsung ke sini bos. Nah, ini masih ada 4 unit tambah dengan yang saya review tadi untuk yang warna merah hitam. Ini sama semuanya. Kalau misalnya mau grafir nama atau logo, masih ada space di chambernya sini. Jadi nanti biar kelihatan tambah sultan, apalagi di grafir nama atau logo, silahkanlah bebas ini. Untuk popor bisa piton bastok, CTR segitiga atau popor cangkul. Nanti sesuaikan dengan karakternya. Ini popor cangkul nih, seperti ini. Dan kita cek juga warna yang limited edition, cuma satu aja nih bos. Warna hitam kombinasi silver. Gokil nggak nih? Wah, mantep sih ini. Glamour banget nih bos. Kalau yang mau yang saya review, silahkan. Kalau stoknya masih ada ya, langsung digas aja bos. Spesial ini yang saya review. Semua unit nanti sebelum dikirim, kita teskan akurasi satu persatu. Dan kalau misalnya minta tes FPS sekalian juga bisa. Nah, ini dia yang warna hitam. Gokil. Warna hitam nih, paling keren. Wah, keren semua sih bos. Kelihatannya kalau kita hunting pakai ini untuk yang skill luputan atau sekali nembak itu meleset. Kelihatannya kalau hunting tupai bakal bisa poin banyak. Soalnya kalau nggak kena tinggal kita tembak lagi aja, nggak usah ngokang ya. Tinggal Nah, kalau mode semi auto memang ada rembesan dari sini karena modenya blowback ya. Karena untuk ngokang lagi. Dan kalau mau lebih rapat gini. Nah, rapat dia nggak ada angin dari sini. Itu adalah ciri khas semi auto yang pakai sistem blowback ya. Nah, ini rapat. Tapi nggak masalah, walaupun pakai semi auto, itu akurasinya juga bagus. FPS-nya juga tinggi kan, dan irit juga. Bayangkan itu dari 2900 sampai dengan berapa tadi? 1900 ya. 1000 dari 2900 ke 1800. Dari 2900 ke 1900 itu bisa memuntahkan mimis 80 kali tembakan dengan FPS paling banyak itu selama 60 kali tembakan. Itu FPS-nya di atas 1000. Sedangkan untuk yang 20 kali tembakan terakhir itu FPS-nya di 980-an. Mantap gak tuh? Gokil gak tuh? Jadi buat teman-teman, ini mungkin the next impian bosku, biar nggak bosen-bosen melihat apa yang terbaru, apa yang terupdate dari tim Orgap. Nah, kalau misalnya itu habis gimana bos? Apakah ready stock lagi? Ready lagi, cuma nanti beda lagi, kita kasih pembaruan biar bos ini nggak bosen ya, biar nanti akan ada selalu yang terbaru, yang terupdate dari tim Orgap. Apakah rasanya sama? Nah, itu kalau bos ini sudah ngepet banget, tertarik banget dengan produk yang saya review sekarang ini. Kalau misalnya belum full untuk duitnya, bisa ikut program kredit nabung aja. Jadi untungnya bos nggak kehabisan unitnya, dan juga dapat harga promo pada saat itu live promo, atau lagi ada promo menarik nih di Orgap.
Nah, bisa ikut program kredit nabung tanpa bunga, tanpa riba, dan nggak kehabisan untuk unitnya. Seperti itu, bos. Oke, sekian dulu review kita. Jangan lupa di subscribe channel Orgap Sport dan pecinta akurasi. Untuk pengiriman harian, promo, update stok harian, daily, ada di Orgap Sport ya. Salam satu laras, salam olahraga, dan jauhi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusatnya senapan angin berkualitas, full sortir, siap jedor tanpa ribet. Mantap. Ini juga. Ini tadi kita pakai mimis kotakan kiloan ya, karena untuk menghemat budgetnya dan tanpa kita sortir. Tadi pakai mimis GBS flat. Gokil nggak nih? Wow, seperti ini. Dan untuk semi auto tipsnya yaitu ketika bos pakai unit seperti ini, untuk memperpanjang umur semi autonya itu kalau nembak-nembakan nyoba itu wajib pakai magazin ataupun single shot supaya di bagian as ini awet di bagian chamber ini. Nah, ini ya, karena dia hentakannya besar dan ini kan main terus ya, jadi kadang itu yang kalah itu malah di chambernya karena mungkin hentakannya terlalu tinggi dan dia akan cepat, beda dengan unit-unit manual lainnya. Jadi itu yang membedakan unit semi auto dan yang lainnya. Unit ini cocok untuk nembak reaksi, nembak cepat, having fun, nembak-nembak seperti ini. Kalau mau akurasi lebih bagus untuk jarak yang lebih jauh lagi, itu bisa pakai single ya. Jadi dikokang satu, terus ini diarahkan ke bawah. Biar satu kali tembakan nggak langsung ngokang otomatis. Seperti itu. Untuk power dan akurasinya juga lebih berasa daripada pakai semi auto. Kalau semi auto itu dia lebih ke cepatnya, karena tinggal tekan-tekan aja, nggak perlu kita kokang lagi. Misalnya kita nembak sesuatu yang bergerak, contoh tikus masuk ke dalam rumah, atau ada ular kobra masuk ke dalam gudang atau apa, nanti bisa ditembak secara cepat gitu. Jadi potensi kenanya lebih besar. Oke, nah ini tadi keren banget ya. Jadi untuk difungsikan untuk keadaan darurat dan juga nembak reaksi. Mantap.